Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini setelah kita menuntaskan salat subuh secara berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Maka telah kita ketahui yang demikian itu adalah merupakan pertanda bahwasanya Allah masih menghendaki kebaikan yang besar untuk kita. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat, Allah jadikan dia hamba-hamba yang paham tentang agamanya. Dan kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah, Keagungan Salat, karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam membahas tentang salat itu bagi orang-orang beriman memiliki waktu-waktunya. Oleh karena itu, karena ada waktu-waktunya, maka ketika seseorang mengakhirkannya sampai waktu dururah, sampai akhir waktu paling akhir, atau ditunaikan setelah keluar waktunya, maka itu termasuk menyia-nyiakan sholat, tidak menjaga sholat. Nah, apa konsekuensinya? Itu yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Berkata al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, wa min ida'atis salati tafwitu awqatiha wa adamu adaiha fi awqatiha. Termasuk menelantarkan atau menyia-nyiakan, mengabaikan salat adalah membiarkan waktunya luput, tidak ditunaikan di waktu yang semestinya. Itu termasuk mengabaikan, menyia-nyiakan dan menelantarkan salat. Membiarkan waktunya luput berlalu tanpa ditunaikan. Tidak ditunaikan di awal waktu, tidak ditunaikan di tengah waktu, tapi ditunaikan di akhir. Dan itu adalah waktu yang paling akhir, waktu dururah, ya, ditunaikan di situ. Maka itu termasuk idha'atus shalah, menyia-nyiakan salat, menelantarkan salat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka mereka membiarkan setelah mereka ada generasi-generasi yang lebih buruk. Ya, dalam ayat ini walaupun konteksnya berbicara tentang orang-orang Yahudi, tapi keumumannya berlaku untuk orang-orang Muslim juga. Semakin akhir semakin buruk generasi-generasinya. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun, orang-orang Yahudi ini udah terkenal buruk, terkenal sebagai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak sholat. Maka nanti generasi mereka selanjutnya lebih buruk. Khalfun, di dalam bahasa Arab, khalfun dengan mensukun lam, khalfun itu berarti generasi-generasi yang buruk. Kalau di fathah khalafun, lamnya di fathah, itu artinya generasi-generasi yang baik, soleh.
Di dalam ayat ini pakai sukun lamnya, khalfun. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun. Mereka meninggalkan setelah mereka itu generasi-generasi yang buruk, generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang benar-benar lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya bagaimana? Adha'us salatah. Pertama, mereka itu menyia-nyiakan, menelantarkan, tidak melakukan salat. Wattaba'us syahawati. Ini yang kedua, lebih mengekor kepada hawa nafsunya, lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwat dunianya. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka orang-orang semacam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapati ghayya. Ghayya itu dalam tafsiran para ulama wadin finari jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Jadi diancam dengan api neraka. Nah, kalau kita lihat ayatnya, apa yang membuat orang-orang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahannam, dengan sebuah lembah di neraka jahannam? Salah satunya adalah adha'us salatah, karena mereka menelantarkan salat. Ya, mengabaikan salat. Dan yang dimaksud dengan idha'atus shalah di sini para ulama menjelaskan yaitu mengakhirkan waktunya, tidak ditunaikan tepat waktu tapi ditunaikan di waktu yang paling akhir tanpa uzur yang syar'i. Ini salah satu tafsiran para ulama. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan mereka meninggalkannya, tidak sholat sama sekali. Ini termasuk idha'atus shalah. Qara'a Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala hadhil ayata thumma qala. Umar ibn Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang masyhur, beliau mengatakan tentang ayat ini, lam takun idha'atuhum tarkaha walakin adha'ul waqta. Mereka itu tidak mengabaikan, tidak menelantarkan salat dengan cara meninggalkannya, tapi mereka masih melakukan salat, masih melakukan salat. Namun bagaimana cara mereka mengabaikan, menelantarkan salat? Adha'ul waqtah, yaitu mereka menyia-nyiakan salat dengan cara tidak ditunaikan di waktunya. Ya, ditunaikan di akhir waktu, waktu darurah namanya, atau di luar waktunya, dan itu termasuk hal yang menyebabkan mereka diancam dengan neraka jahannam di dalam ayat ini. Wa qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini dalil yang kedua, fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Jadi wail di dalam Al-Qur'an itu memiliki dua tafsiran. Pertama itu adalah ad-du'a bil halak, ya, didoakan kebinasaan, didoakan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala, binasa, hancur, celaka, kata Allah, lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Tafsiran yang kedua adalah wail itu wadin finari jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Jadi dua-duanya itu buruk. Mau didoakan kebinasaan, kehancuran oleh Allah, itu juga sesuatu yang jelek. Ya, kemudian diancam dengan lembah di neraka jahanam, itu juga sesuatu yang buruk. Nah, lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat yang bagaimana maksudnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa yang dimaksud dengan sahun di sini? Lalai dari salat itu apa maksudnya? Maka sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sahun alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Sahun, lalai itu adalah orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Ya, jadi enggak ditunaikan tepat waktu, tapi ditunaikan di waktu yang paling akhir, dan itu tanpa uzur yang syar'i. Maka itu termasuk sahun, melalaikan salat, menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat, dan itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un ini. Karena surat Al-Ma'un itu datang turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan Nabi dan juga memperingatkan kita umat Islam jangan sampai mengikuti akhlak, tingkah laku, ciri-ciri orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Ya, di awal-awal Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat kepada mereka yang mendustakan din, mendustakan hari kiamat, mendustakan adanya hari kebangkitan, mendustakan adanya hari pembalasan, hari hisab, mendustakan surga dan neraka, mendustakan Allah dan Rasulnya. Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana sifat orang-orang semacam ini? Maka Allah katakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang kasar kepada anak yatim. Ya, oleh karena itu Nabi SAW datang dengan akhlak yang berbeda. Nabi menganjurkan kepada kita untuk menyantuni anak yatim, untuk menyayangi anak yatim. Sampai-sampai Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang-orang yang menyantuni, menyayangi anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat dengan Rasulullah di surga. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Barra ibn Azib, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man arada an yalina qalbuh, kalau ada di antara kalian orang yang ingin hatinya itu lembut, enggak keras, enggak kasar, falyamsah ra'sal yatim, maka hendaklah dia mengelus kepala anak yatim, wal yut'imuhu, dan memberi makan anak yatim. Intinya bagaimana Nabi datang dengan akhlak yang berbeda dari akhlak dan ciri-ciri orang kafir yang disebutkan dalam surat Al-Maun ini. Kasar kepada anak yatim, tidak menunjukkan belas kasih dan cintanya kepada anak yatim. Kemudian ciri yang kedua akan disebutkan di situ, wala yahuddu ala ta'amil miskin, enggak mau memberi makan orang-orang miskin, orang-orang membutuhkan, enggak mau diberi makan oleh mereka karena terlalu pelit mereka ini. Maka Nabi datang dengan akhlak yang berbeda, jemaah sekalian. Nabi ajarkan kepada kita, atimut ta'am, beri makan. Ya, wasilul arham, sambung tali silaturahim di antara kalian. Wassallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari, salat tahajud, salat malam ketika orang-orang tidur dalam lelapnya. Tadkhulul jannata bisalam, maka Anda masuk surga dengan selamat tanpa kurang sedikit pun dalam diri Anda. Ya, lihatlah bagaimana Nabi menganjurkan kepada kita untuk it'amut ta'am, memberi makan. Makanya dalam hadis yang lain, hadisnya Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ketika ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa aja kira-kira yang bisa memasukkan kami ke surga wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, a'tik ar-raqabah, bebaskan budak. Fa in lam tutik, kalau enggak mampu membebaskan budak, at'imit ta'am, beri makan kepada orang-orang yang kelaparan, waskiz zam'an, dan beri minum kepada orang-orang yang kehausan. Ya, jadi amalan yang remeh tapi ternyata itu yang mendatangkan rahmat Allah yang bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jemaah sekalian tentang seseorang wanita pelacur, dalam sebagian riwayat seorang laki-laki yang penuh dengan dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberi minum seekor anjing. Lalu bagaimana dengan seorang mukmin yang memberi makan dan memberi minum mukmin lain yang bertauhid, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu lebih berhak untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah bila dia memberi makan dan minum itu ada dasar keikhlasan. Makanya Nabi ingatkan kepada kita, wattaqun nara walau bisyakki tamrah. Takutlah kalian, lindungi diri kalian dari api neraka walaupun itu dengan sepotong kurma. Jadi itulah keutamaan memberi makan. Selanjutnya Allah sebutkan ciri-ciri orang kafir yang selanjutnya adalah wailun lil musallin tadi. Fawailun lil musallin, ini meninggalkan salat, dan orang-orang munafik itu ciri-cirinya mengakhirkan salat dari waktunya. Maka jangan kita sampai meniru perbuatan-perbuatan tercela mereka ini, karena itu diancam dengan kebinasaan dan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi mengakhirkan salat dari waktunya tanpa uzur yang syar'i itu berat, diancam dengan neraka jahanam. Dan kita tahu setiap dosa yang ada ancamannya itu bukan dosa kecil, itu adalah dosa besar. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa mengatakan, takhirus salati an waqtiha kabiratun min kabairiz dzunub.
mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa uzur yang syar'i, itu adalah merupakan salah satu dari dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Kemudian Syekh di sini mengatakan inna ta'khiras salati an waqtiha amrun jiddu khatirin. Mengakhirkan salat dari waktunya itu benar-benar berbahaya, kata Syekh Abdul Razak. Jadi bukan dosa yang remeh, namun ini adalah dosa yang benar-benar sangat berbahaya. Wa huwa min dalaili riqqatid dini. Mengakhirkan salat dari waktunya itu bukti kalau lemahnya agama seseorang, bukti tipisnya iman seseorang, nggak tebel, nggak kuat imannya kalau suka mengakhirkan sholat. Wa qad jaa fi hadza an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun inzaran lil ibadi wa tahziran lahum min idha'ati awqatis shalah. Banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang memberikan peringatan kepada kita hamba-hamba Allah supaya jangan suka menelantarkan sholatnya, jangan suka menyia-nyiakan sholatnya dengan cara menunaikannya di akhir waktu tanpa uzur yang syar'i. Ya, di antara hadis-hadis tersebut kata beliau, ma rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fatathul asru faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang luput darinya salat asar, jadi salat asar tidak ditunaikan di waktunya yang tepat, namun ditunaikan di akhir waktu, di waktu dururah ketika sudah menjelang maghrib tanpa uzur yang syar'i, faka'annama wutira ahluhu wa maluh, kata Nabi, maka orang ini seakan-akan telah dicabut dari dirinya keluarga dan hartanya. Jadi diambil sesuatu yang paling berharga dari dirinya. Kalau kita renungkan, apa yang paling berharga yang kita miliki dari hal dunia ini? Keluarga. Tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga. Kemudian harta dunia yang kita cari, yang kita kejar, ini juga adalah sesuatu yang berharga. Ketika Allah mencabut keluarga, mencabut harta yang kita miliki, maka itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil yang paling berharga dari kita. Nah, orang mukmin ketika luput darinya salat asar, berarti Allah telah mengambil sesuatu yang paling berharga dari ibadahnya. Ya, dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dia telah kehilangan sesuatu yang sangat bernilai, yaitu salat asar. Makanya salat asar itu sangat utama. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa hafizu 'alas salawati wa salatil wusta. Jaga salat 5 waktu kalian dan salat wusta, maksudnya salat asar. Padahal salat asar bagian dari salat 5 waktu, namun dikeluarkan dan dikhususkan penyebutannya oleh Allah, menunjukkan betapa berharganya salat asar ini. Ketika ada orang luput darinya salat asar, berarti dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dari dirinya. Ai ka'anna man tuzi'a minhu ahluhu wa maluh. Seakan-akan dicabut dari dirinya keluarga dan hartanya. Fabaqiya bila ahlin wala malin, maka dia hidup tanpa memiliki keluarga dan tanpa memiliki harta, kehilangan sesuatu yang paling berharga dari dirinya. Itu dalam masalah dunia. Lalu dalam masalah akhirat, maka yang paling berharga itu adalah ibadah salat asar. Kalau itu diambil, dicabut, berarti kita adalah orang yang kehilangan sesuatu yang kita hargai. Makanya falyahzar min tafwitiha wa idha'atiha hadarahu ala malihi wa ahlihi min ad-diya'i wadh-dhahab. Maka hendaklah seorang mukmin itu berhati-hati, waspada, jangan sampai luput darinya salat asar, sebagaimana dia juga waspada takut kalau keluarga dan hartanya hilang. Benar-benar dijaga keluarganya, benar-benar dijaga hartanya. Itu dalam urusan dunia, keluarga itu termasuk dunia. Maka dalam masalah ibadah,
sholat, terutama sholat asar ini juga kita harus lebih menjadi orang yang menjaganya, memperhatikannya dengan baik. Jadi hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sholat. Ya, semua sholat yang 5 waktu ditunaikan di waktu yang semestinya, jangan sampai diakhirkan, karena itu berkonsekuensi kita kehilangan sesuatu yang berharga dari agama kita. Warwa Muslimun min hadisi Anasin, Imam Muslim juga dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salatnya orang-orang munafik. Bagaimana ciri-ciri orang-orang munafik itu? Nabi mengatakan, tilka salatul munafiki, seperti itulah salatnya orang-orang munafik. Bagaimana? Yajlisu yarkubus syamsa, duduk enggak salat di awal waktu, tapi duduk nunggu dulu. Yarkubus syamsa, menunggu matahari itu udah mau terbenam, baru salat asar. Nih. Jadi padahal asar ke terbenamnya matahari panjang gitu kan, lumayan beberapa jam, tapi mereka sengaja yarkubus syams, ya, melihat matahari kalau udah mau terbenam baru mereka salat. Makanya Nabi mengatakan, hatta idza kanat baina qarnai asyaitan, tatkala matahari itu udah berada di antara dua tanduk syaitan, maksudnya mau terbenam dan mau terbit. Jadi dua waktu ini, asar dan subuh, itu orang-orang munafik selalu mengakhirkannya. Kalau asar ketika mau terbenam baru sholat asar. Kalau subuh ketika matahari mau terbit, nah, ini baru dia sholat subuh. Ini orang-orang munafik. Maka fanaqaraha arba'an, ya, ketika sholat asar dia langsung sholat 4 rakaat kayak burung gagak matuk, kayak ayam matuk. Bagaimana ayam matuk? Cepat sekali, ya, cepat sekali. La yazkurullaha fiha illa qalila, zikirnya dikit di dalam sholatnya. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan kepada kita ciri-ciri orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, orang-orang munafik itu kalau melakukan sholat itu malas-malasan, berat. Kemudian yura'unan nas, mereka riya, ya. Makanya tadi, ya, berat untuk melakukan sholat karena obsesinya adalah bagaimana status sosialnya diangkat di mata manusia. Bagaimana supaya orang mengatakan fulan ini adalah ahli ibadah, fulan ini orang soleh, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit riya ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyakit yang sangat berbahaya. Bukan hanya menimpa orang-orang soleh, bukan hanya menimpa ustadz, bukan hanya menimpa para ulama, semua orang bisa terjangkiti penyakit riya ini. Bahkan orang awam pun bisa terjangkiti penyakit riya ini. Makanya Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, hal yang paling aku takuti menimpa kalian itu bukan syirik besar, kata Nabi, tapi syirik kecil. Lalu ditanya para sahabat, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, riya, yaitu beramal karena ingin dipandang oleh manusia, dan juga meninggalkan amal karena manusia, itulah riya. Dan Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan, riya ini akhfa min dabibin namal fi sawadil lail, lebih samar daripada suara langkah kaki semut di kegelapan malam. Menunjukkan betapa bahayanya penyakit ini karena bisa menjangkiti siapapun tanpa dia sadari. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak belajar tentang tauhid, banyak-banyak belajar tentang kesyirikan. Kalau ada orang mengklaim mengaku dirinya bertauhid tapi terus nggak belajar lagi tentang tauhid, meninggalkan belajar tentang tauhid, maka sejatinya dia adalah orang yang paling jahil tentang tauhid. Karena orang bertauhid itu tidak akan pernah merasa aman dari kesyirikan. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau itu senantiasa takut dari kesyirikan. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim senantiasa takut terjatuh dalam kesyirikan, padahal dia Abul Anbiya, Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Lalu kita merasa aman dari kesyirikan karena baru belajar kitab tauhid itu pun belum tamat, maka sejatinya kita adalah orang yang paling jahil tentang
tauhid. Jadi jangan pernah merasa aman dari kesyirikan, sehingga kita terus harus belajar dan belajar. Baik. Kemudian saya mengatakan di sini, fa kaifa sya'nuna ma'a hadhihi sholati? Bagaimana kondisi dan keadaan kita dengan salat ini? Jadi bagaimana penjagaan kita terhadap salat 5 waktu? Beliau melontarkan pertanyaan bukan untuk kita jawab, tapi untuk kita renungi. Ya, kita renungi, kita muhasabah diri, ingin memperhatikan bagaimana selama ini hubungan kita dengan salat 5 waktu. Ma mada muhafazatina ala awqatiha, seberapa jauh kita menjaga salat 5 waktu ini dengan baik di waktu yang semestinya. Maka linuhasib anfusana, mari coba kita hisab, kita hitung, kita muhasabah, kita introspeksi diri, gitu kan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kita kelak pada hari kiamat. Karena hadis yang sebelumnya kita bacakan, hal yang pertama kali Allah hisab dari amalan kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, kata Nabi, adalah salatuhum, salatnya. Itu yang pertama kali dihisab dari amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata salatnya benar-benar sempurna, ditunaikan tepat waktu, dijaga dengan baik, maka Nabi mengatakan faqad aflaha wa naja, orang ini beruntung dan selamat. Wa in fasada, tapi kalau ternyata salatnya rusak, sering diakhirkan, tidak ditunaikan tepat waktu, faqad khaba wa khasira, orang ini berarti telah celaka dan rugi. Jadi sebelum kita dihisab oleh Allah, kita hisab diri kita sendiri terlebih dahulu, terutama terkait tentang salat 5 waktu ini. Walinazin a'malana qabla an tuzana yaumal liqah, maka hendaklah kita timbang-timbang amalan kita terlebih dahulu sebelum hari kiamat nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pentingnya untuk selalu muhasabah. Ya, muhasabah diri. Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sering-seringlah kalian menghisap diri kalian, menghitung-hitung kembali amalan kalian sebelum nanti tiba saatnya Allah menghitung amal kalian. Ya, jadi sering-sering kita menghisap diri kita. Allahumma ja'alna ajma'ina minal muqimina as-salata. Kemudian beliau menutupnya dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya. Ya Allah, berikan taufik kepada kami dan keturunan-keturunan kami untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa menegakkan salat, menunaikan salat tepat waktu, ya Rabbal Alamin. Ini akhir dari bab tentang salat itu memiliki waktu-waktunya bagi orang-orang beriman. Sekarang kita masuk ke bab baru, ya, judulnya itu adalah as-silatu bainas salati wa ru'yatillah, hubungan antara salat dengan ru'yatullah, dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Allah di surga itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk a'zamun ni'mati, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita di surga itu adalah melihat Allah. Maka itu adalah ghayatus sa'il mu'minin, kata Ibnu Taimiyah. Ya, jadi tujuan para orang-orang beriman itu beramal soleh adalah supaya melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Jadi itu tujuan utama orang-orang beriman ketika mereka beribadah, melakukan amal soleh, agar bagaimana nanti bisa melihat Allah di surga, karena melihat Allah itu adalah puncak dari kenikmatan di surga. Ya, makanya Allah namakan dengan ziyadah di dalam Al-Quran. Ya, lillazina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah, bagi mereka yang ahsanu itu beramal soleh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dibangun di atas keikhlasan, bagi mereka adalah al-husna, surga. Tidak cukup surga, ada lagi waziyadah, nikmat tambahan. Apa itu? Ar-nazar ila wajhir rahman, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada Allah. Nah, bagaimana hubungan antara nikmat melihat kepada Allah dengan salat 5 waktu? Itu yang akan kita bahas di dalam bab ini. Berkata Syekh Abdul Razak di sini
hafizahullahu taala, inna tamamal minnati wa akmala na'imi ahlil jannati ru'yatu rabbihim al-azimi dzil jalali wal jamali wa hiya bahjatu qulubihim wa qurratu uyunihim wa a'zamu hana'atihim wa ladzatihim fi darin na'imi. Sesungguhnya di antara kesempurnaan karunia Allah, di antara kesempurnaan nikmat Allah, maksudnya puncak dari karunia Allah, puncak dari nikmat Allah bagi penduduk surga itu adalah ru'yatu rabbihim, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kenikmatan surga. Ya. Makanya disebutkan dalam riwayat dari Hisham ibnu Hassan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, idza nazara ahlul jannati ila Allah nasau na'imal jannati. Penduduk surga, penghuni surga itu kalau udah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa nikmat-nikmat surga yang sebelumnya. Karena betapa nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala, puncak dari segala nikmat, sehingga lupa antum nikmat-nikmat surga yang lain yang sebelumnya dirasakan. Ya, itu kata Al-Hasan Al-Basri. Makanya bahjatu qulubihim, ya, jadi puncak kebahagiaan, kegembiraan penduduk surga itu adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat mata mereka berbinar-binar, bahagia, senang, wajah mereka berseri-seri karena bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajahnya penghuni surga itu pada saat itu, maksudnya pada hari kiamat, ketika melihat Allah itu adalah berseri-seri, bahagia, senang, puncak kegembiraan yang tidak bisa kita gambarkan. Ya. Rawa Muslimun fi sahihi, Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, an Suhaibin radhiyallahu anhu, dari Suhaib, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, kalian masih mau tambahan nikmat? Kata Allah, ditawarkan kepada penduduk surga. Padahal di surga itu kenikmatannya luar biasa. Tapi Allah katakan, turiduna syai'an azidukum, kalian masih mau sesuatu, nikmat yang lain yang ingin saya tambahkan kepada kalian? Maka fayaqulun, penduduk surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, ya Allah, bukankah Anda telah menjadikan wajah kami ini berseri-seri, bahagia, senang di surga ini? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah ya Allah Anda telah memasukkan kami dalam surga dan menjauhkan kami dari neraka, menyelamatkan kami dari neraka? Ini adalah puncak kenikmatan bagi kami, ini udah sangat luar biasa nikmatnya, kata penduduk surga. Tapi ternyata masih ada nikmat yang lebih besar dari semua itu. Maka fayakshiful hijaba, Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir, ya, tabir yang menutupi dirinya, dan pada saat itu penduduk surga langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, kata Nabi, penduduk surga itu tidak pernah diberikan kenikmatan yang lebih membahagiakan, yang lebih mengembirakan, yang lebih membuat hati mereka itu suka, senang, kecuali melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah puncak kenikmatan. Ya, makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya nanti orang-orang beriman bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Jangan kita ikuti akidahnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan kita nggak akan pernah melihat Allah di dunia maupun di akhirat. Ya, itu akidah sesat, pemikirannya orang-orang Mu'tazilah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang-orang beriman
nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Adapun dalam kehidupan dunia maka kita enggak akan mampu melihat Allah. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya telah melihat Allah dalam kehidupan dunia, ini dusta orang tersebut. Dusta. Maka kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Ya, ketika dia meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk melihat kepada jabal, gunung. Allah menampakkan dirinya di gunung, hancur lebur gunung tersebut. Enggak kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan manusia yang lemah gitu loh. Ya, manusia yang lemah dibandingkan gunung, kuat mana manusia dengan gunung? Kokoh gunung. Iya, gunung aja enggak mampu untuk melihat Allah dalam kehidupan dunia, apalagi manusia. Tapi berbeda nanti pada hari kiamat. Di surga Allah akan memberikan kita kekuatan yang berbeda dengan kekuatan di dunia, sehingga kita mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di surga yaumul qiyamah bagi orang-orang beriman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Karena nanti juga ada orang-orang yang terhijab, orang-orang yang akan dihalangi dan tidak bisa melihat Allah, dan itu adalah kerugian di atas kerugian, ya, kerugian di atas kerugian. Waliyadzubillah. Kemudian Syekh mengatakan wa baina ru'yatillahi was salati silatun. Antara melihat Allah dan salat itu ada silah, ada hubungan yang erat, ada hubungan yang kuat. Faman kana min ahli salati fahuwa hariyun bihadzal mannil azimi. Orang yang menjaga salatnya maka dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang agung ini, berhak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi man kana mudayyi'an laha fahuwa hariyun bil hirmani. Orang yang suka menelantarkan salatnya, mengabaikan salatnya, maka dia adalah orang yang paling layak untuk dihijab, dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlun lil khusrani, dan dia adalah orang yang rugi, kata Syekh. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Adapun dari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah penghuni surga berseri-seri, gembira, senang. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, karena melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini klasifikasi orang di hari kiamat yang pertama. Jadi Allah membagi orang-orang yang ada di hari kiamat itu menjadi dua klasifikasi, dua bagian. Yang pertama itu adalah orang-orang yang bisa melihat Allah dan mereka gembira, senang dengan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, wujuhun yauma idzin basirah. Pada hari itu wajah-wajah yang muram, wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan. Ya, itu wujuhun basirah, itu sebaliknya. Wajahnya muram, wajahnya penuh dengan ketakutan dan kengerian, enggak menunjukkan kegembiraan sedikit pun. Tapi beban pikiran, beban mental yang sangat luar biasa besar, sehingga membuat mereka penuh dengan ketakutan. Wajah mereka hitam, ya, enggak berseri-seri. Kenapa? Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Karena mereka yakin, ya, tazunnu di sini maksudnya yakin. Mereka yakin akan ditimpakan kepada mereka musibah, azab yang bisa membuat punggung mereka, tulang-tulang mereka remuk. Ini yang pertama, itu membuat mereka takut. Bagaimana mau bahagia? Ngeri, wajah mereka penuh dengan ketakutan, karena pada saat itu mereka sudah yakin akan ditimpakan kepada mereka siksaan yang bisa membuat tulang-tulang mereka remuk, hancur. Ini kalla idza balagatit taraqiyah. Kalla, ketahuilah. Ala, kalla itu bermakna ala. I'lam, ketahuilah. Idza balagatit taraqiyah, tatkala ruh ini telah dicabut dan sampai kepada tenggorokan. Ya, jadi ketika orang sakaratul maut, ruhnya dicabut kemudian sampai tenggorokan, maka orang-orang sekitarnya mengatakan waqila man raq. Dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, siapa yang bisa mengobati orang ini? Namanya orang sakaratul maut, dikira masih sakit gitu kan. Akhirnya dicariin tukang obat, tukang ruqyah. Siapa yang bisa ngobatin?
wa dhanna annahu al-firaq. Sedangkan orang ini yang lagi sakaratul maut ini sangat yakin telah tiba waktunya untuk berpisah. Berpisah ruh dengan jasad, berpisah jasad dengan dunia yang dia cintai. Wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin sudah tiba saatnya harus berpisah. Ya, ruh berpisah dengan jasadnya, kemudian jasadnya berpisah dengan kehidupan dunia ini. Wal tafatis saqu bisak, kaki kanan dan kaki kiri, tumit kanan dan tumit kiri bertautan karena begitu sakitnya sakaratul maut. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu benar-benar sakit jamaah sekalian. Ada rasa sakit yang tak terbayangkan dalam sakaratul maut, sehingga tumit kanan dan tumit kiri saling bertautan menunjukkan betapa sakitnya ketika seseorang itu dicabut ruhnya. Ya, namun dalam riwayat ruh orang-orang beriman itu ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu cepat, berbeda dengan ruhnya orang-orang kafir, itu dibiarkan merasakan kesakitan yang tak terbayangkan. Waliyadu billah. Ila rabbika yawma idhinil masaq, pada hari ini kepada Rabbmu lah mereka akan digiring. Jadi semuanya akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dua kelompok yang kedua ini yang wajahnya penuh dengan ketakutan, kengerian, hitam itu, ya. Kenapa mereka seperti ini? Karena dalam kehidupan dunia fala saddaqa wala shallah, enggak membenarkan Rasulullah, enggak beriman kepada Rasulullah, enggak beriman kepada Allah, tapi mendustakan Allah Subhanahu wa taala. La saddaqa, tidak membenarkan, wala shalla, dan juga enggak salat. Enggak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi mendustakan Allah, mendustakan Rasul, tawalla, dan berpaling dari beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi salah satu alasan kenapa mereka wajahnya itu menakutkan, ya, menunjukkan wajah orang-orang ketakutan, kengerian, ya, dan juga mereka tidak gembira sama sekali, malah dihadapkan dengan siksaan, dengan ancaman. Kenapa? La sholla, salah satunya karena enggak sholat tuh ngerinya orang enggak sholat. Tapi kalau kita termasuk orang yang sholat, nikmatnya apa? Dapat nikmat yang paling puncak, melihat ke wajah Allah. Kalau enggak sholat, bukan melihat ke wajah Allah, ya, buru-buru melihat ke wajah Allah, malah diperlihatkan siksaan yang membuat muka mereka itu, ya, menunjukkan kengerian dan ketakutan. Waliyazubillah. Dalam sakaratul maut pun mereka sangat kesakitan, ya, sangat kesakitan. Maka cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita jemaah sekalian, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Ya, cukup kematian itu sebagai nasihat agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi selalu mengingatkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, ya, sering-sering mengingat, ya, penghancur kenikmatan, penghancur, ya, kebahagiaan dalam kehidupan dunia, pemutusnya adalah kematian. Sering-sering mengingat itu agar kita semakin mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal kita dengan sebaik mungkin. Karena Nabi mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal untuk setelah kematiannya, berarti mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Karena penantian setelah kematian itu lebih panjang daripada kehidupan dunia ini. Ya, umur kita di dunia ini paling itu, ya, 80 tahun. Ya, ada mungkin yang sampai 90. Ya, tapi kebanyakan manusia antara 60 sampai 70 tahun. Ya, sebagaimana dalam hadis, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ya. Kalau ke depan, kalau lebih dari itu bonus, ya. 80 itu adalah. Nah, tapi itu termasuk waktu yang sedikit dibandingkan penantian setelah
kematian. Coba bayangkan kalau kita di alam kubur saja udah dipertemukan dengan raudhatun min riyadin nar gitu kan, taman-tamannya neraka, ya itu penantian, belum ke nerakanya. Disiksa di kubur dalam waktu yang sangat lama itu, waliyatubillah, berat ya jamaah sekalian. Ya, jadi bekal setelah kematian itu yang kita butuhkan, karena penantian setelah kematian itu sangat panjang untuk sampai pada hari hisab. Ya, sebelum dihisab itu, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat dan husnul khatimah. Kita selesaikan dalil dari Al-Qur'annya. Faqauluhu ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah penduduk surga itu pada hari itu nadhirah, berseri-seri, maksudnya adalah hasanatun bahiyatun musyriqatun masruratun. Wajah mereka itu tampak indah, tampak bersinar, tampak bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, karena melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarahu iyanan bi absarihim, langsung dengan matanya, kepala mereka. Jadi benar-benar kita akan bisa melihat Allah dengan mata kita ini, dengan mata kita ini. Dan dalam hadis nanti akan dibahas, dalilnya ada ya, tapi ayat ini tafsirannya adalah orang-orang beriman penduduk surga benar-benar akan melihat Allah dengan mata mereka, ya. Kemudian Hasan Al-Basri tabi'in mengatakan, huqqalaha an tandura wahya tanzuru ilal khaliq. Memang layak orang-orang beriman itu wajahnya berseri-seri, senang, berbahagia. Kenapa? Karena dia langsung melihat kepada penciptanya, ya, penciptanya yang diibadahi selama ini, yang dirindukan selama ini, ya. Summa dzakara jalla sya'nuhu al-qism al-akhara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dalam surat ini, itu klasifikasi atau macam orang yang kedua yang ada pada hari kiamat, yaitu ahlul wujuhil basiratil kalihatil qatibah. Orang-orang yang wajahnya suram, wajahnya penuh dengan ketakutan yang mencekam. Nah, kemudian Allah sebutkan di antara amalan-amalan mereka, kata Syekh, adalah tarkas shalah, yaitu meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau yang pertama itu menjaga salat, makanya bisa melihat kepada Allah, wajahnya berseri-seri. Maka orang yang kedua ini, orang yang meninggalkan salat, berarti tidak bisa melihat Allah, dan juga wajah mereka tidak menunjukkan kebahagiaan sama sekali, tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali, tapi menunjukkan kengerian dan ketakutan, ya. Maka hendaklah kita perhatikan ini, jangan sampai kita termasuk bagian yang kedua, tapi kita termasuk bagian yang pertama. Tentu itu dengan cara menjaga sholat 5 waktu kita. Salah satu amalannya adalah dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Baik, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita akan masuk ke dalil dari hadis tentang ya hubungan antara sholat dengan melihat wajah Allah di surga. Dalil-dalilnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.